Selamat malam Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 27 Juni 2023, di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Tribuners, sesosok mayat ditemukan mengapung di perairan Taniwel SBB. Sesosok mayat laki-laki ditemukan terapung di perairan Desa Kasie, Kecamatan Taniwel, Seram bagian Barat atau SBB. Mayat tanpa identitas itu ditemukan kurang lebih pukul 5 sore Minggu 25 Juni 2023 lalu. Kasubsi Penmas Polres SBB, Ibda Edwin Mangare, mengungkapkan mayat itu ditemukan oleh seorang nelayan yang pulang melaut. Setelahnya dilaporkan kepada personil gabungan setempat. Kemudian personil Polsek Taniwel, Babinsa, dan sejumlah warga mulai melakukan evakuasi, lepas itu dibawa ke puskesmas setempat untuk menjalani pemeriksaan. Saat ditemukan ciri-ciri mayat yakni terbalut celana pendek bergaris hitam putih, baju hitam bermerek Hugo Boss. Lanjutnya ada jam digital berwarna merek Masika yang masih aktif di lengan kiri. Namun jaringan tubuh pada jari-jari telah terkelupas sehingga tidak bisa diambil sidik jari. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Idul Adha 2023, Pemkot Ambon salurkan 70 hewan kurban. Pemerintah kota atau Pemkot Ambon salurkan 70 ekor hewan kurban dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha. 70 hewan kurban itu terdiri dari 35 ekor sapi dan 35 kambing yang diserahkan secara simbolis oleh penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watimena di halaman Balai Kota Ambon. Ia menjelaskan partisipasi dalam penyaluran hewan kurban ini kepada kelompok masyarakat, baik di masjid, kelembagaan, dan lingkungan yang telah membentuk kepanitiaan dan mengajukan permohonan. Mengingat sasaran penyaluran hewan kurban adalah untuk membantu fakir miskin dan kaum duafa dan masyarakat tidak mampu. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau Kesra Sekretariat Kota Ambon, Fenli Masawoi, dalam laporannya mengungkapkan jumlah permohonan hewan kurban selalu meningkat tiap tahunnya, di mana untuk tahun ini terdapat 68 proposal permohonan bantuan hewan kurban yang masuk ke bagian Kesra. Namun hanya 70 saja yang telah melalui pemeriksaan kesehatan serta memenuhi syarat dijadikan hewan kurban sesuai syarat Islam. Diketahui kegiatan penyerahan hewan kurban dihadiri oleh unsur Forkopimda, Kepala Kantor Kementerian Agama RI Kota Ambon, Ketua MUI Kota Ambon, serta pimpinan OPD lingkup Pemkot Ambon. Pemerintah kota kami menyerahkan bantuan untuk pemerintah kota Ambon berupa kami kepada teman-teman di Jaya. Semoga dapat dimanfaatkan oleh para masyarakat keluarga Islam. Pemerintah kota menyerahkan 70 hewan kurban, terdiri dari 35 ekor sapi, 35 ekor kambing. Kita serahkan di 4 kecamatan, ya, Nusaniwe, Sirimau, Baguala, Teluk Ambon, ya. Kepada siapa kami menyerahkan sesuai dengan proposal yang diberikan dan rata-rata kepada masjid atau pengelola.
Ya, kenapa kita sarankan kepada masjid-masjid untuk yang sapi kemudian besar itu ke masjid? Karena nanti kan warga di sekitar masjid itu yang mendapatkan manfaat dari hewan kurban dimaksud. Yang kelompok-kelompok kecil kita serahkan kambing, ya seperti itu. Prinsipnya yang terbanyak di Sirimau sesuai dengan jumlah umat Islam yang terbanyak kan di Sirimau. Nah, kita berharap hewan kurban yang diberikan oleh pemerintah kota ini jangan dilihat dari jumlahnya ataupun besarnya. Yang pasti ini bentuk kepedulian pemerintah kota kepada masyarakatnya yang merayakan Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban. Tribuners 23 saksi kembali diperiksa terkait dugaan korupsi di Setda SBT. Sebanyak 23 saksi kembali diperiksa tim penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Senin 26 Juni 2023. Puluhan saksi diperiksa berkaitan dengan dugaan korupsi di pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT, yakni dugaan penyimpangan anggaran belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Daerah atau Setda Kabupaten SBT tahun anggaran 2021. Demikian disampaikan Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku Wahyudi Kareba kepada wartawan Senin. Meski sudah memeriksa total 33 saksi sejak awal penyidikan, Wahyudi masih enggan menjelaskan secara detail siapa saja yang dipanggil, termasuk kapan Sekda SBT Jafar Khairumaratu akan dipanggil. Diketahui dugaan korupsi pada tubuh Setda SBT ketahuan setelah tim jaksa menemukan indikasi perbuatan melanggar hukum. Apalagi pada tahun anggaran 2021, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia Perwakilan Maluku menemukan senilai 3 miliar anggaran tak jelas pada Sekretariat SBT. Tribuners, warung kejujuran jadi cara dosen FEB Unpad dikampanyekan anti korupsi. Ada banyak cara yang dilakukan untuk mengkampanyekan sikap anti korupsi. Salah satunya yang dilakukan oleh Ferry Basuki, dosen akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura. Basuki mengajarkan nilai-nilai kejujuran pada mahasiswanya melalui warung kejujuran. Setiap pembeli secara mandiri mengambil snack yang dijajakan di warung tersebut. Kemudian mereka membayar ke kotak yang disediakan sesuai dengan jumlah barang yang diambil. Mulai sejak 5 tahun lalu, bukan keuntungan yang dicarinya, melainkan timbulnya rasa tanggung jawab dan kejujuran setiap pembeli. Menurutnya, banyak kasus korupsi di Indonesia yang pelakunya merupakan orang berpendidikan. Oleh sebab itu, melalui warung ini, dirinya melibatkan mahasiswa ikut bersama dalam mengkampanyekan anti korupsi. Selama mengelola Tribuners warung kejujuran ini, mahasiswa diminta untuk secara langsung mengimplementasikan dasar-dasar akuntansi dengan konsep sederhana, mulai dari pencatatan, pembukuan, hingga pelaporan. Tak jarang warung ini mengalami kerugian, namun dirinya teguh memberikan motivasi kepada para mahasiswa. Dirinya juga berharap agar warung kecilnya ini bisa berdampak besar ke depannya. Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa FEB Unpati Krisandi P. Laurika mengaku kehadiran warung kejujuran ini membentuk kebiasaan positif mahasiswa saat berbelanja. Menurutnya, apa yang diinisiasi oleh dosennya ini patut diapresiasi. Meski memiliki risiko kerugian, namun moralitas mahasiswa dapat perlahan dibentuk menjadi lebih jujur.
Di sini ada sebuah warung kejujuran yang dibangun dengan filosofi menciptakan rasa tanggung jawab yang bertumbuh kepada substansi nilai-nilai kejujuran tadi ya. Jadi konsepnya di sini bahwa mahasiswa berbelanja, hitung sendiri, ambil barang sendiri, dan bayar sendiri seperti itu. Nah di sini saya inisiasi dari sejak tahun 2018 ya, dimulai di kampus lama. Nah dalam perkembangannya memang bukan profit yang menjadi ukuran keberhasilan, tapi bagaimana ada transfer sikap perilaku yang mengutamakan kejujuran tadi. Karena filosofinya bahwa manusia ketika tidak dibaringi dengan sikap kejujuran, dia tidak ada beda dengan kambing ya. Kambing ketika dilepas di pekarangan orang, dia lalap semua makanan di situ. Nah ini yang ingin saya tunjukkan bahwa dari sikap ini kita tumbuhkan, kita kembangkan agar ada sebuah value yang mereka peroleh ketika nanti mereka selesai menjadi sarjana. Apa artinya sebuah gelar kalau substansi sikap orangnya yang bergelar tadi tidak memiliki rasa jujur tadi. Kemudian perkembangan jelas menggerakkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan ini berat. Namun saya motivasi mereka sehingga bisa kerjasama, terus minimal ada belajar dasar-dasar akuntansi, ada pencatatan, pelaporan, dan ini. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 27 Juni 2023. Wakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.